kalau misalkan saya yang disalahin. Enggak kak, nggak apa-apa, ini aku ganti lagi aja makanannya. Pantes aja baru kerja berapa minggu ya, Tapi pantes. walaupun- Ini paling kemakan timunnya doang ini. Enggak, tapi walaupun aku baru seminggu, tapi belum pernah ada yang komplain kayak gini sih kak. Maksudnya alhamdulillah aja gitu. Ya mungkin peduli amat kali. Permisi kan? Anjing, goblok, kok ada apinya? Enggak, aku kira tuh. Jadi itu kan biasanya ada Chinese, Arab, the Chinese. Ini kan berarti Enggak, aku kira kamu Chinese campur bidadari. Aku tak mengejarmu saat kau pergi, bukan karena ku tak cinta lagi, tapi ku ingin berhenti. Berarti udah nggak ketemu ayah dong? Udah nggak ketemu. Udah gini. Oh, berarti kamu hidup tanpa sosok ayah? Iya. Temen-temen kayak kalau misalkan hari ayah juga pada posting, tapi sedangkan aku nggak bisa gitu kan, kayak lihat ayah aja gitu, kayak belum pernah lagi. Makanya mikir kayak gini ya, kayak ya Allah, kenapa sih udah makan papa udah gak ada, kayak kenapa gitu gak ada satu cowok yang bener-bener gitu sayang tulus gitu kan. Sometime in the future, maybe we can get together. Maybe share a drink and talk a while. Halo what's up guys, welcome back to my channel. Dan kali ini aku ada di kota Garut ya. Buat kalian yang ada di Garut bisa absen. Dan aku sekarang ini benar-benar random banget. Kita ada di cafe, tadi tuh kebetulan lewat ya, di namanya Kasakola. Kasakola, ya pergi Kasakola. Oke ya, kita bakal seperti biasa, kita bakal prank barista yang ada di sini. Tapi kita harus cari yang bening dulu. Semoga ada yang bening ya. Tapi kalau misalkan yang layaninya nggak bening gimana ya? Aku sempat cek ya, ada sih satu. Oh ya. Banyak sih sebenarnya yang cantik, tapi aku lebih tertarik ada satu. Oh, oke. Berarti kalau misalkan nggak dilayanin dia, paling kita bilang aja ke orangnya suruh dilayanin dia gitu. Boleh. Oke, kita coba aja ya guys ya. Tidak ada salah yang mencoba buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kita luncur, kamu ambil posisi ya. Siap. Jangan sampai kelihatan di. Dari kafe Kasakola, Menunya. untuk menu bisa dilihat di displaynya. Oh ini ya. Aku mau ngomong sebentar, boleh nggak? Itu ada cewek yang di sebelah sana. Iya. Siapa namanya? Itu namanya Putri. Iya. Di sini biasanya semuanya masa ngelayanin sambil masak juga nggak? Iya bisa kan? Oh bisa. Iya. Aku pengennya dia yang ngelayanin. Boleh. Tapi menu saya ya? Boleh. Boleh. Aku sebenarnya udah kenal sama manajer sini. Jadi kamu aman aja kalau itu. Siap. Siapa namanya? Saya Ijlal. Ijal. Oke. Salam kenal. Oh iya. Yogi. Oke. Kamu ini aja bilang, misalkan aku lagi sibuk layanin dulu, misalnya gitu. Oke. Makasih ya. Boleh layanin dulu. Ya. Kalau best sellernya apa ya? Namanya mango milky. Mango milky. Iya. Oh. Kalau makanannya? Kalau makanannya nasi ayam bakar kasakola. Kasakola. Kasakola itu artinya apa? Kasakola tuh Ke sekolah. sekolah. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Aku pesen itu aja, berarti ayam bakar kasakola sama jadi apa namanya? Misalnya ya, mango milky. Mango milky. Oke. Lagi tambah. Udah cukup. Baik, untuk totalnya 84.000 Pak. 84. Bayar sekarang ya? Iya, best. Paling QR aja nggak apa-apa. Oh, baik ya Papa. Udah masuk ya kak ya? Iya. Oke. Ada lagi yang bisa dibantu? Dah cukup. Duduknya mau sebelah mana Kak? Di sana. Sebelah sana? Iya. Baik. Ditunggu ya Kak pesanannya. Kasih. Oke. Oke di, ayo di. Set di.
Sini aja di apa di mana? Di sini. Tapi kamu posisinya di mana dong? Sana, sebelah sana. Aku udah. Sini. Tapi tadi ngerti nggak ya, takutnya yang nganter bukan si ceweknya loh. Tadi kan udah bilang pasien. Paling kita nunggu sampai datang aja dia. Kita nanti paling dekat aja. Tunggu ya guys. Jika sudah datang guys. Iya kak, ini pesanannya. Oh iya. Oh, Silahkan. cepet juga ya. Iya. Maaf ya. Iya. Silahkan. Ada lagi yang mau dipesan kak? Udah cukup. Saya tinggal ya kak. Iya. Oke guys. Ini udah. Kenapa nggak ada yang bisa dibantu lagi? Ini yang buat siapa ya? Saya. Kamu yang buat? Iya, ini makanannya sayang gua. Kamu sendiri? Masaknya. Emang biasa masak kayak gini? Iya, emangnya kan? Iya, saya. Emang nggak pernah dicobain dulu setiap? Iya, ini kan masakan buat ke ini masa harus saya coba. Tapi saya masak. Berarti nggak pernah dicobain, nggak pernah dicobain. Kan harusnya seenggaknya dicicipin dulu nggak sih? Ya, tapi kan ini kan untuk. Kamu yakin nggak ini resepnya benar? Iya, saya kalau biasa masak kayak gini kok kak. Minumannya juga? Tapi saya buat juga sesuai prosedurnya juga kok kak. Udah lama kerja sini? Baru 1 minggu sih kak. Pantes, 1 minggu ya? Ada manajernya nggak sih? Kok emangnya kenapa kak? Nggak apa-apa, aku mau nyampein sesuatu aja. Enggak, kalau misalkan kakak mau komplain ke aku aja nggak apa-apa, nggak usah ke manajer saya. Enggak, saya nggak perlu kamu. Saya pengen bos kamu panggil ke sini. Enggak, maksudnya kalau misalkan makanan nggak enak, saya bisa ganti lagi kok kak sama yang baru. Paling juga nggak jauh sih. Enggak kok, kalau masih nggak apa-apa, bisa diganti lagi kok kak sama minumannya juga. Masa kok jangan panggil manajer saya? Saya di sini. Iya, makanya kalau lain kali kalau masak dicoba dulu. Tapi kan masa harus dicoba dulu kan ini buat customer. Ya minimal kan rasa mah dicoba. Panggil deh, panggil. Manajer kamu mana? Tapi kamu kak jangan buka. Ini nggak Kenapa? apa-apa, saya ganti aja. Tapi kakak jangan panggil manajer saya kak. Ini saya di sini baru banget loh kerjanya. Nanti kalau misalkan kakak nggak bayar juga nggak apa-apa kok kak. Ya bukan masalah nggak bayar sih. Aduh gimana ya? Mana sih manajernya? Enggak. Jangan. Nanti gimana kalau misalkan saya yang disalahin? Enggak, kakak nggak apa-apa. Ini aku ganti lagi aja makanannya. Pantes aja baru kerja berapa minggu ya, Tapi pantes. walaupun- Ini paling kemakan timunnya doang ini. Enggak, tapi walaupun aku baru seminggu, tapi belum pernah ada yang komplain kayak gini sih kak. Maksudnya alhamdulillah aja gitu. Ya mungkin peduli amat kali. Permisi kak. Anjing, goblok, kok ada apinya? Kamu maaf, ada apa ya? Soalnya Putri seharusnya udah masuk lagi kerja, masih di jam kerja dulu. Nggak, siapa? Saya kaptennya Putri. Captain tuh apa di sini ya? Kalau kapten itu leadernya dia. Ada manajernya nggak ya? Kak, jangan panggil manajer kak. Gak apa-apa ini. Kamu Ada apa, Emang? kamu kaptennya ya? Iya kak. Kamu diajarinnya sama dia? Iya, Kamu diajarin masak sama siapa? aku sama dia. Tapi emang bener kok kak. Walaupun aku di sini baru 1 minggu, tapi nggak pernah ada yang. Nggak, ini suka dipantau nggak mas kalau dia masak? Suka sih kak. Emang ada apa ya kak? Nggak, biasanya suka dicicipin dulu nggak sih masa kalau lagi? Ya, tapi kan masa uang kita harus disipin dulu sih kan nggak sopan. Iya sih kak. Tapi kalau untuk rating biasanya udah kita cek terlebih dahulu. Ya seenggaknya dicobain dulu deh. Emang kenapa ya kak? Enggak, gini kan aku tuh biasa sering keliling kafe ya. Mohon maaf sebelumnya ya mas ya. Ini baru pertama kali aku ke kafe di Garut, ke sekolah ya. Cuma aku tuh belum pernah ngerasain masakan kayak gini, maksudnya tuh ini enak banget. Iya, jadi kayak maksud aku tuh pengen bilang ke manajernya kalau terima kasih gitu, maksudnya harus dikasih apresiasi. Kamu kenapa sih? Mau kirain aku ini tuh gak enak
Aku Iya, kaget saya soalnya. juga gitu. Iya, kamu makanya jangan sujon dulu. Aku tuh mau Aku nanya. kaget kayak perasaan nggak ada yang salah gitu kan. Udah kaget. Enggak, aku mau bilang itu aja sih mas. Paling nanti sampein aja ke manajernya, maksudnya kasih apresiasi buat Putri ya. Baik. Iya. Kasih ya. Terima kasih Kak. Iya. Kak, tapi saya pinjam Putri dulu sebentar. Nggak Oh, apa-apa? boleh, boleh. Boleh ya? Nggak apa-apa ya? Silakan. Oke. Makasih ya mas. Baik. Iya. Saya permisi dulu. Iya. Mari. Mari. Kamu duduk dulu coba. Duduk tapi nggak suka sama teman-teman karyawan, sama takut ada bos aku juga soalnya. Enggak, udah tenang duduk. Nanti aku yang tanggung jawab. Tapi nggak. Nggak apa-apa. Sebentar. Kamu takut sama aku? Enggak, kamu panik kenapa sih? Enggak, tadi kirain aku tuh kan kakak dari ekspresinya kayak udah kesel atau gimana, kirain aku makanannya nggak enak, aku kaget. Enggak, aku tuh saking excitednya makanannya enak banget. Tapi emang ini kamu yang masak? Iya, Oh, soalnya kan aku di sini juga kerja baru, tapi udah masak-masak kayak di kafe gitu kan, makanya aku di sini baru, makanya aku kaget banget. enggak kok, tenang aja. Ini beneran enak kak? Makasih. Nanti nanti aku yang ngomong sama bos. Udah kamu sini aja, kamu nggak usah takut kenapa-napa. Enggak, bukan. Maksud aku kayak aku mau nanya-nanya dulu ke kamu, boleh? Boleh. Belajar masak dari kapan? Dari waktu lulus sekolah sih. Emang suka masak? Iya, maksudnya kayak suka ngebantuin ibu gitu lah. Namanya siapa? Putri. Kenalin, aku Marno. Putri. Putri. Asli Garut? Iya, aku asli sini aku Garut. Kerja tiap hari? Dia tiap hari. Kamu kerja dari jam berapa? Kalau aku ini kan di shift. Kalau aku kerja tuh dari asar, dari jam 3 sampai jam 12 malam. Soalnya kan tutup. Oh, jam 12? Emang nggak takut pulangnya? Ya takut sih, tapi kan kayak mau gimana aja orang cari uang. Kamu mandiri ya? Kamu ada turunan Chinese gitu? Iya. Chinese sama apa tuh biasanya? Apanya maksudnya? Ada emang Chinese sama orang Garut atau sama Chinese? Maksudnya emang semuanya Chinese apa? Aku tuh Chinese dari ayah doang, makanya kalau di keluarga tuh kan nggak ada yang mirip karena aku. Kalau mama? Kalau mama enggak, mama asli sini. Kalau aku sih keturunan dari papa doang, soalnya kan papa Chinese. Kalau mama asli sini. Kalau mama asli sini? Iya, makanya di keluarga tuh kayak gak ada yang mirip tuh gitu, cuman miripnya ke ayah doang. Oh. Kayak gak di sini sih. Nggak di sini? Iya. Kemana? Karena kalau dari waktu kecil tuh kan mama sama papa udah cerai. Nah, terus papa tuh asalnya emang udah pindah ke Singapura. Terus asalnya mau bawa aku, cuman aku tetap diem di Indonesia sama mama. Oh, berarti udah nggak ketemu ayah dong? Udah nggak ketemu. Udah gitu. Oh, berarti kamu hidup tanpa sosok ayah? Iya. Oh, hebat dong. Terus tapi untuk apa kayak kan ya kan butuh inilah nafkah gitu. Itu dari mana? Pas Ya. kamu masih sekolah kan dari awal? Masih sekolah, tapi alhamdulillahnya kan aku jadi freelance model juga, ada kerja sampingan. Oh. Freelance model, kadang ada job endorse. Oh, pantas kamu menarik ya. Enggak, aku kira tuh jadi itu kan biasanya ada Chinese, Arab, ke Chinese. Ini kan berarti Enggak, aku kira kamu Chinese campur bidadari. Aku tak mengejarmu saat kau pergi, bukan karena ku tak cinta lagi, tapi ku ingin berhenti. Kita saling menyakiti aku. Tapi mama kerja nggak? Mama juga kerja. Berarti kamu berjuang ya. Kamu anak keberapa emang? Aku anak pertama, makanya Oh, anak pertama. punya adik satu, Cewek cowok? cowok. Cowok. Oh, berarti ini ya. Ya anak pertama kan pasti kayak harapannya. Kayak pengganti jadi tulang punggung kalau misalkan orang tua udah nggak bisa buat ngelanjutin kerja, pasti anak pertama kan. Iya pasti. Ya ngerti sih pasti. Terus juga kamu kan sebenarnya kadang kamu butuh seorang kakak juga ya. Apalagi seorang ayah nggak ada kan.
Ya semoga kamu nemu cowok yang tepat sih. Ya amin. Soalnya emang harus ada yang bimbing, soalnya kan nggak ada sosok laki-laki kan. Iya. Tapi kadang suka kangen nggak sama ayah? Kangen banget lah. Oh ya? Tapi terakhir ketemu kapan? Enggak, belum pernah. Belum pernah. Kayaknya kamu suka sensitif ya kalau ada pembahasan tentang ayah. Iya. Yang kamu rasain apa ketika dengar kata ayah? Aku tuh cuma kayak apa ya, kayak kenapa gitu dari setiap banyaknya orang harus aku yang kayak ngerasain gak punya ayah, bukan gak punya ayah, kayak kenapa sih kayak temen-temen kayak kalau misalkan hari ayah juga pada posting, tapi sedangkan aku nggak bisa gitu kan, kayak lihat ayah aja gitu kayak belum pernah lagi. Maaf aku bikin kamu nangis ya. Ya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ya aku ngerti, aku juga sama. Aku dari 5 tahun pun aku hidup tanpa ayah. Tapi kan kamu cewek ya, pasti butuh ya. Makanya kamu setiap punya pasangan pasti kamu bakal merasa dia tuh tempat untuk segalanya. Iya, kayak kenapa sih gitu kan orang-orang teman-teman pada bisa sama ayahnya, selalu bikin kayak seneng, kayak jalan-jalan sama keluarganya, kayak sedangkan aku nggak bisa, udah aku anak pertama gitu kan. Nggak ada sosok ayah, kayak aku tuh pengen gitu ada yang bimbing aku buat masa depan gitu kan, kayak lihat orang-orang sama ayahnya kayak dijadiin ratu, sedangkan aku nggak bisa gitu, aku harus kayak berjuang buat nama juga kan, keluarga. Sometime in the future, maybe we can get together. Maybe share a drink and talk a while, and reminisce about the days when we. Iya tapi kalau kamu berpikiran kayak gitu kan, kalau kita ngelihat ke atas, kalau kita ngelihat yang di bawah kamu pun banyak, yang maksudnya tanpa ayah ibu mungkin, yang keluarganya berantakan. Manusia tuh selalu mengeluh apa yang belum dia dapat, tapi tidak mensyukuri apa yang udah dia punya. Sekarang kamu sehat, kamu cantik, harusnya itu satu yang harus kamu syukurin ya. Iya sih, tapi makanya kayak alhamdulillah gitu kan masih ada momen juga. Iya, jadi kamu sekarang fokus aja, fokus. Lagi kamu kan nggak apa-apa, nggak usah malu. Kamu kan ngerasa, tapi kamu ngerasa beban banget nggak sih jadi anak pertama? Dan iya nggak ada sosok ayah, ngerasa dituntut banget nggak sih sama orang tua? Juga sih, malah kayak dari mama juga gitu kan, kayak gak apa-apa, malahan aku tuh kan kayak lulus sekolah kan langsung kerja, nggak kuliah. Sebenarnya mama juga kayak nawarin buat kuliah, ngelanjutin pendidikan, cuman kayak aku nggak akan maksain, kasihan ibu takut ketekan, kayak gak apa-apa, aku mau kerja aja. Aku ngerti siapa ya, apa ya, sebenarnya kan namanya cewek itu tidak wajib mencari nafkah. Jadi ibu kamu pun sebenarnya orang yang hebat banget gitu, bisa gedein kamu sama adik kamu sampai sekarang. Bahkan kalau kamu tahu di luar sana banyak yang sampai anaknya sendiri nggak dianggap gitu kan. Iya sih kan, maksudnya kayak apa ya, enggak cuman bukan ngeluh sih, kayak kenapa sih setiap dari banyaknya orang di sini harus aku yang ngerasain. Sometime in the future, maybe we can get together. Maybe share a drink and talk a while. Ya mungkin karena Tuhan tahu kamu. Jadi malu tadi. Nggak apa-apa. Nih kalau Tuhan ngasih cobaan seperti itu ya, Tuhan tuh tahu cuma kamu siapa namanya? Putri. Tuhan tuh tahu kapasitas Putri itu jauh lebih kuat dibanding orang-orang lainnya. Tapi kayak
kan semakin gede perempuan tuh semakin butuh sosok ayah, kayak gak ada yang bimbing gitu kan, kayak hilang arah aja aku misalnya. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Ya kan kamu pastinya menurut aku banyak juga lah orang yang sayang sama kamu. Entah mungkin temen, entah mungkin saudara. Ya mungkin kamu juga bingung ya, nggak ada arah, nggak ada kakak juga ya. Nggak punya kakak. Aku kan sedangkan anak pertama gitu kan. Nggak mungkin kan kalau aku ke adik masih kecil kayak curhat. Itu kan nggak mungkin. Ya makanya kamu jangan pernah sampai jatuh ke cowok yang salah, karena kamu sendiri untuk beban hidup kamu aja tuh kamu udah berat. Harusnya ketika nanti datang pasangannya jangan memperumit itu, tapi mempermudah kamu, ngebimbing kamu, jangan sampai jatuh ke tempat yang salah. Mau senakal apapun kamu, kalau dapet cowok yang tepat. Terima kasih loh Pak. Iya nggak apa-apa, aku maaf bikin kamu nangis. Nggak apa-apa. Aku kira, maksudnya ngelihat kamu kan sosoknya cantik ini tuh bukan sosok yang maksudnya broken home, maksudnya tanpa seorang ayah. Sebenarnya ini salah orang tua sih. Makanya kita belajar di sini, nanti kamu kalau udah punya suami jangan sampai, karena nanti korbannya kamu. Aku juga sama kok di posisi kayak kamu, tapi mungkin aku kan cowok, jadi aku bisa dikasih kekuatan lebih tegar. Sedangkan kalau cewek tuh perasaan banget kan, lebih pakai perasaan. Karena syukurin aja, sekarang kamu fokus biar bisa bahagiain mama yang udah berjuang buat kamu. Soalnya nggak mudah loh ngegedein 2 anak tanpa seorang ayah. Kamu pasti tau lah mama berjuang demi kamu. Berjuang buat aku juga merasa. Makanya aku pengen kerja bantuin mama. Kayak nggak apa-apa, aku nggak kayak anak-anak lain kuliah main sana sini, aku nggak apa-apa, kayak pengen kerja aja biar ibu juga kebantu kan. Apalagi kalau misalkan punya adik, harus ngurus adik juga. Ya bagus kamu niatnya kayak gitu. Mungkin kalau orang broken home di luar sana udah larinya ke yang nggak benar, udah pengen udahlah pergi aja dari orang tua, tapi kamu masih peduli mama, masih sayang adik. Karena kan udah kayak mama tuh udah satu-satunya gitu kan, nggak akan kayak ngecewain mama. Iya, mumpung sekarang mama masih ada, ya bahagiain mama. Pokoknya kalau niatnya kamu buat mama, insya Allah dikasih jalan, serius. Pasti ada aja. Mungkin Putih suka ngerasa tiba-tiba ada rezeki apa kan? Iya, selalu kayak gitu. Iya kan? Kayak ya sekarang kayak dari dulu masih sekolah, masih nerima endos kayak gitu. Walaupun gak seberapa, tapi kan kayak yang penting bisa masak. Iya, belum tentu yang lain juga bisa merasakan gitu kan. Maksudnya kayak semuanya juga dilakuin apa sih selain keluarga gitu kan. Makanya kayak apa namanya, kalau misalkan hari ayah terus tiba-tiba lihat story temen-temen pada ngucapin terus pada apa foto sama ayah, kayak kenapa sih ya Allah gitu. Maksudnya kayak kenapa ya nggak bisa gitu, kayak posisi temen-temen kayak sama ayahnya akrab gitu, kayak. Tapi emang mama nggak pengen nikah lagi apa atau? Sebenarnya udah aku suruh sih kayak gak apa-apa, soalnya kan aku juga kan maksudnya nggak, udah gede tuh kayak nggak harus selalu stay sama mama gitu kan. Aku juga kayak punya biar ada yang kehidupan jaga masing-masing. ya, biar ada yang jaga. Mama tuh mamanya pengen ada temen. Kayak gak apa-apa kalau misalkan ibu mau nikah lagi, cuman kalau kata ibu selagi bisa nafkahin keluarga juga nggak apa-apa, katanya nggak akan karena kan nyari suami iya susah juga, maksudnya bisa nerima anak terus juga belum tentu sikapnya sama iya, kayak tapi emang ayah dari kamu kecil kan emang nggak ada? Iya, jadi apa namanya, nggak tahu waktu aku udah lahir atau masih di kandungan tuh udah cerai, makanya aku tuh kayak nggak tahu buka ayah. Oh, nggak ada foto, nggak ada apa? Aku pun kayak gak berani buat apa namanya
nanyain. Tapi biasanya ya ada mungkin yang harus dijaga, jadi mama tuh ngomong. Karena aku pernah kayak nanya, kayak penasaran aja gitu kan. Kayak mama tuh sensitif, jadi tiba-tiba marah. Oh iya. Iya, jadi di mamahnya juga ketika dengar kata ayah kamu gitu. Mungkin kamu juga muka kamu mirip ayah misalkan ya. Pasti mama sesekali jadi keinget itu dan akhirnya ke kamu emosional. Iya. Gitu ya. Makanya nggak berani. Lagi itu kan kayak Mungkin kayak mama mikir udahlah, udah nggak bisa diperbaiki mungkin gitu. makanya kayak bukan ngeluh sih, cuman kayak nanya Iya, kenapa apa-apa. sih gitu kan, harus Wajar kok. aku gitu yang kayak ngalamin. Ya. Tapi nanti lama-lama ya itu hati kamu makin kuat kok. Apalagi kalau udah ini ya dengar lagu Ada Band. Iya. Teringat masaku. Kayak pokoknya kayak sensitif aja kalau misalkan ada yang ngomongin tentang ayah tuh kayak bukan nggak mau, karena emang suka. Ya, jadi pelajaran nanti Putri kalau nemu cowok ya rumah tangga harus bener, biar anak kamu nanti nggak ngalamin apa yang kamu rasain. Di situ tuh emang ya kan kata orang tuh cinta pertama Seorang perempuan kan ayahnya kan. Sedangkan kamu bingung kan mau kemana, paling kamu cuma bisa doakan ke ayah kamu kan. Ya kamu doain aja. Pun ayah, siapa tahu suatu saat bisa ketemu lagi, amin. Dengan kamu jadi influencer terkenal. Ya amin, biar kayak bisa ngangkat derajat orang tua kan. Iya. Kan fokus aja ke impian kamu, dan nggak banyak juga cewek yang mau kerja kayak kamu. Pengennya ya udah dilayanin terus. Kamu baru keluar sekolah ya? Iya. Umur berapa? Umur aku 18. Iya, perjalanan kamu masih panjang kok. Iya, gimana pun titik tertinggi kamu mencintai kan kamu harus ikhlas. Ikhlasin aja, doain emang ayah bahagia di sana. Tapi mama emang nggak pernah cerita sedikit pun ayah seperti apa? Enggak. Kayak ya suka sih, maksudnya nanyanya kayak ke kakek, ke keluarga lain gitu kan. Cuman kayak oh ya udahlah, kayak emang mending jangan tahu dari mulut. Mungkin mama ada trauma sendiri. Kakak waktu dulu ketika ya itu bukan ditinggal sih, kakak berpisah sama seseorang kan, kakak ngarepin manusia buat bisa ngerti, bisa dengar cerita itu capek. Iya. Ya kan? Tapi ketika kita cerita sama yang di atas, lega. Dan sampai kamu alihnya ke mabok, kan kayak gitu ya anak zaman Soalnya sekarang. kan kayak aku tuh mikir 2 kali, aku kan punya mama satu-satunya, udah gak ada papa. Kayak masa sih aku mau ngelakuin hal kayak gitu, Iya. kasihan juga kan. Aku pun sama begitu. Aku juga kan ini perantau ya. Aku di sini nggak ada siapa-siapa, man. Tapi ya karena aku ngerasa aku tuh harapan orang tua. Iya. Ya aku harus bisa kontrol. Kalau aku kebablasan, siapa yang ngurus adik aku? Siapa yang ngasih nafkah mama aku? Gitu. Jadi kamu juga bisa ngasih pesan ke orang-orang di luar sana biar lebih bersyukur. Ya nggak? Iya. Sekarang banyak punya ayah tapi mereka nggak sopan sama ayahnya. Makanya waktu itu temen aku ayahnya meninggal, langsung tiba-tiba chat aku kayak, Put, katanya bener ya, kayak omongan Putri tuh harus sayang sama orang tua selagi ada, karena kalau udah gak ada itu emang bener kerasa kayak kehilangan banget kan. Karena ketika keberadaan seseorang itu tidak bisa dihargai, ya bakal terasa berharga ketika mereka sudah nggak ada. Makanya ketika orang meninggal yang diingat baik-baiknya. Ya mungkin sekarang kayak orang yang nggak pada sayang mamahnya, pada cuek-cuek aja. Ya belum tahu, ya itu ketika nggak ada tuh baru kerasa banget.
apalagi kalau misalkan kayak ada kan kayak misalkan malu buat misalkan bawa ayahnya, kayak kenapa sih bisa kayak gitu, jangan kayak gitu. Ayahnya ditinggal, kayak jangan bareng gitu, atau kayak kenapa sih bisa kayak gitu kan ya. Malahan mah kayak pengen gitu bareng-bareng kayak sama ayah, kayak orang lain pada didampingin sama ayah, kayak sedangkan aku Mama juga kan nggak mungkin, Mama kan kerja juga. Iya. Karena kamu juga kayak ngerasa kurang apa ya, di rumah juga ngerasa sepi juga ya. Emang bener kayak hampa aja gitu. Iya. Kalau misalkan nggak ada papa. Bisa cari uang, seenggaknya kamu bisa meringankan kan, nggak kayak dulu pas kamu masih sekolah. Iya, siap. Karena kamu udah keluar sekolah ya, udah berarti kamu sekarang fokus karir. Sekalipun nanti dapet cowok, ya cowoknya harus sayang sama mama, yang harus bisa bimbing kamu. Soalnya kalau orang kayak kamu nanti dapetnya cowok yang salah, kasihan. Dan kamu jangan pernah all in atau sepenuhnya tapi ngasih seluruhnya tapi ke cowok yang salah. Pernah nggak sebelumnya dapet cowok kamu udah punya harapan tinggi? Iya, makanya mikir kayak gini ya, kayak ya Allah, kenapa sih udah makan papa udah gak ada, kayak kenapa gitu gak ada satu cowok yang bener-bener gitu sayang tuh. Kamu harus yakin kalau ketika kamu sekarang kan banyak nangis, banyak sedih, banyak sakit, kamu ya kayaknya nanti tinggal nunggu bahagianya. Ya, akan ada waktunya, dunia tuh adil kok. Ya, kamu ngerasa nggak beruntung di sini, tapi orang lain pun punya nggak keberuntungan di tempat lain. Ya. Aku yakin kok dengan pribadi kamu yang kayak gini, insya Allah bakal jadi orang besar nanti. Ya. Makasih loh Kak, jadi kamu kayak bener-bener harus semangat. Ya harus semangat dong. Ini aku ada sedikit rezeki buat kamu sama keluarga. Kan aku juga udah dengar cerita. Enggak, aku emang kayak gini. Aku selalu ngerjain pelayan kafe, tapi aku kasih hadiah. Oh, emang iya? Iya. Mohon diterima ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak banyak kok. Ya. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terima ya. Banyak loh Kak. Kamu yang semangat lagi ya. Makasih dong. Makasih ya Kak udah dimotivasi. Jadi kayak emang bener-bener harus berjuang tuh kan buat keluarga. Kayak apalagi sih yang enggak buat keluarga gitu kan. Yang penting kamu berjuang dengan secara ikhlas, jangan terpaksa. Kamu nikmatin apa yang kamu perjuangin karena ini buat mama. Ketika kamu berniat buat keluarga, semua pasti ada jalan. Itu yang kata kakak tadi, mungkin kamu suka dapat rezeki apa tiba-tiba karena niat kamu tuh baik, niat kamu buat mama, niat kamu buat orang di rumah. Berdoa rezeki itu jangan buat diri sendiri. Ketika kamu doa buat diri sendiri, bakal dikasihnya secukupnya. Ketika kamu doanya buat mama, buat orang sekitar, Allah bakal kasih lebih. Kamu hebat kok, aku salut. Aku juga kalau di posisi kamu belum tentu ya. Aku juga ditinggal ayah, tapi aku masih bisa lihat sosok ayah. Dan aku udah tahu ayah aku kondisinya emang udah almarhum. Sedangkan kamu yang masih bingung kan. Tapi kamu harus positif aja. Mungkin mama ngasih alasan seperti itu udah yang terbaik gitu. Biar nggak nyakitin kamu. Mungkin kalau diceritain kamu bisa benci ayah, kita nggak tahu ya.
Udah gitu aja ya. Paling kamu lanjut kerja kali ya. Makasih loh kak. Iya. Udah Kamu dibuat. semangat. Makasih. Aku boleh minta Instagram nggak? Oh boleh. Apa namanya? Putri Mei Registiani. Putri. Aduh jadi maluin jadi tiba-tiba nangis. Nggak apa-apa. Aku next kalau mau ngajak ketemu kamu lagi bisa gak? Oh boleh. Tuh, kamu juga punya muka cantik, maksudnya peluang lah buat jadi ya selebgram atau apa. Kan kamu tadi bilang ada sampingan model juga ya? Iya. Iya, kamu mukanya mendukung. Kamu harus syukurin. Banyak di antara di sana yang tidak memiliki paras cantik kamu kan. Ya, jadi orang ada kurang ada lebih. Sekarang kamu semangat bekerja ya. Makasih Ya. loh kak, makasih ya. Salam kenal ya. Ya, makasih. Iya, ngapain? Kayak guru. Saya duluan ya kak. Ya.